Panci aman, Mas? Aman. Ya, aman dan aman dan itu sudah inkrah. Nah, itu aku pengen tanya. Heeh. Itu panci beneran diambil? Sama sekali tidak. Itu fitnah yang paling kejam, paling keji. Tapi katanya ada 3.000 item Iya. yang diambil. Bukan diambil. Jadi itu sengaja dikirimkan oleh oknum ke rumah saya untuk kemudian mendiskreditkan saya. Habis itu di blow up dan saya juga nggak ngerti ini tujuannya apa. Sepele gitu. banget kan? Sangat sepele dan isinya juga sangat barang-barang yang sangat sepele. Ada panci, ada bekas. Oh, itu bekas semua, barang bekas semua. Rice cooker dan lain sebagainya. Ada cooker ada nggak ya? Soalnya nggak saya lihat sih. Sendok. Iya, sendok. Karena barang itu dikirimkan ketika dia terakhir. Waktu itu saya ada di South Korea, di Korea Selatan. Kemudian pulang, masih di Jakarta. Ditelepon sama orang Jogja, karena rumah saya kan di Jogja. Oke. Kok ada kontainer datang gitu ya? Katanya barang-barang milik Bapak gitu. Enggak, aku nggak merasa punya barang gitu ya. Yeah. Tapi kontainer ini nutupin, bisa dibayangin kan, dok? Yeah. Kontainer itu nutupin jalan masuk ke kampung gitu ya, ke rumah saya kan meskipun di pinggir jalan, tapi kan agak jalan masuk gitu. Nah, jadi supirnya udah mau balik, terus sama orangnya, krunya diturunin aja gitu. Diturunin, terus saya bilang nggak boleh masuk rumah, ya, turunin aja di halaman gitu ya. Karena kalau di jalan kan juga saya nggak ngerti ini barang apa. Udah, naik barang itu ada di depan rumah sampai kira-kira sekitar 2 mingguan. Sebelum saya akhirnya selesai tugas, ya saya selesai menteri, saya pulang, baru saya lihat, barang apa ini? Gitu ya. Nah, katanya itu barang dari kantor kementerian, gitu. Bekas barang yang pernah saya pakai. Tapi tidak pernah memerintahkan. Nggak pernah, ngapain juga memerintahkan barang bekas kayak gitu. Dan dikembalikan nggak? Saya kembalikan. Kalau kembalikan kan ada berita acaranya. Ada. Semua Kenapa Mas Roy Suryo tidak terbuka kayak gitu punya? Udah terbuka. Jadi ketika dikembalikan, ada semua itu pemberitahuan. Waktu itu memang orang yang mengkhianati saya, orang yang berniat menjerumuskan saya, itu kayaknya udah ya zaman sekarang mungkin biasa ya, udah beli media. Jadi klarifikasi saya tuh nggak muncul gitu ya. Dan Mas tahu siapa itu? Ya tahu lah gitu. Jangan sampai saya dibeli juga. Tahu lah dan kelompok besar lah gitu. Dan jadi itu memang sudah satu sistem. Dikembalikan ke kantor nolak. Karena dibilang ini barang ini udah bekas, udah bukan lagi jatahnya sini. Kembali ke rumah menteri yang baru bilang juga, wah, menterinya harusnya barangnya nanti baru gitu ya. Nah, akhirnya barang itu saya kembalikan, bisa diterima masuk ke salah satu gudang yang ada di Cibubur. Kantor Kemenpora juga. Ya udah selesai. Udah di situ clear, ada tanda terima, ada semuanya. Semuanya ada tanda terima. Ada. Dan tidak itu aja. Ternyata si oknum ini ya itu juga sempat nge-show saya. Katanya saya membawa barang-barang itu. Terus akhirnya saya lawan kan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dilawan. Oh, saya lawan ya kan, bukan memang bukan saya yang melakukan kan. Dan saya menang. Oh, ini yang publik nggak tahu. Iya, saya udah menang. Jadi tahun 2019 ya. Itu sebenarnya perkara itu sudah inkrah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nanti saya kirim buktinya dari Jakarta Selatan. Jadi artinya itu sudah inkrah. Tapi sedikit sekali atau bahkan nyaris tidak ada yang memberitakan. Jadi kayak sudah diblok gitu loh. Orang taunya Mas Roy Suryo ngambil panci aja. Nah, itu kan lucu banget. Jadi dan makanya saya bilang sekarang, kalau misalnya kan sempat ada talk show terakhir tuh ada yang bilang panci, saya bilang maaf, saya bilang kudet gitu ya. Gitu, kudet kan dia kurang update karena dia nggak ngerti sebenarnya. Itu sudah clear. Tapi pedih nggak Mas dibilangin sampai kata-kata ada dewa panci, Mas? Ya, orang sih ngomong apa ya, saya sih gini aja kalau saya prinsipnya. Dia orang nggak ngerti, jadi lebih baik saya maafkan saja. Lebih baik saya memaafkan dia, mendoakan dia, ya, moga-moga dia dapat pencerahan, dapat hidup yang lebih baik.